Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan lagi ilmu hakikat, ilmu kebenaran hakiki yang datangnya dari Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu hakikat adalah buah atau hasil dari pelaksanaan, dari mengamalkan, dari bertarekat tentang ilmu syariat, peraturan hukum-hukum Allah, bab yang halal dan yang haram, melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan Allah di dalam menjalani kehidupan, kemudian berhakikat tidak mempersekutukan Allah, kemudian setelah lulus barulah orang itu mendapat kedudukan ma'rifatullah di level hakikat, dan salah satu perolehan dari makom tersebut adalah seperti yang dialami para wali. Kasyaf maknawi, tersingkapnya kalam-kalam hakikat, karena kalam hakikat itu memiliki makna tersirat, tidak bisa dibaca, tidak bisa diartikan secara tekstual, dan hanya diketahui maknanya bagi orang yang sudah memiliki musyahadah atau samudra penyaksian mata hati, melihat dengan kekuasaan Allah, melihat dengan af'al Allah, seperti yang difirmankan Allah tentang walinya di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, aku yang dijadikan mata ketika dia melihat dengannya. Kalam hakikat itu hanya bisa dimaknai oleh orang yang sudah usul di level hakikat, yang memiliki musyahadah. Nah, kalam hakikat yang sekarang ini saya akan bagikan kepada Anda terdapat di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik waliullah yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Allah menyampaikan kalam hakikat yang memiliki makna tersirat, yang bunyinya, andaikan engkau bisa menjadi baik untuk sesuatu, niscaya tidaklah aku menyatakan wajahku bagimu. Saya ulangi, andaikan engkau bisa menjadi baik untuk sesuatu, niscaya tidaklah aku menyatakan wajahku bagimu. Maknanya, andaikan seseorang itu berusaha terlihat baik kepada selain Allah, pasti Allah tidak akan memperkenalkan dirinya kepada seseorang tersebut. Bisa juga dimaknai dengan kalimat berbeda, yaitu seseorang tidak mungkin bisa wusul kepada Allah atau tidak bisa mencapai makom ma'rifatullah karena dalam dirinya masih ada berhala, yaitu mempersekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi di dalam hati, yaitu ingin dipuji manusia. Contohnya di dalam hadis riwayat Muslim, ada orang dermawan, ahli baca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, orang mati syahid, orang yang alim, ahli ilmu agama, semuanya itu mereka telah beramal, namun mereka semuanya masuk neraka. Karena apa? Mereka berbuat syirik yang tersembunyi, syirik khafi di dalam hati, ingin dipuji manusia. Ibadahnya mereka hanya secara lahiriah, tapi kolbunya bermaksiat kepada Allah. Hal itu, perbuatan syirik khafi tersebut, ingin dipuji manusia, bertentangan dengan firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Sedangkan contoh yang tadi, orang yang berbuat syirik khafi, ingin terlihat baik kepada selain Allah, mempersekutukan Allah, ingin dipuji bagi dirinya sendiri, itu adalah sikap orang yang tidak ma'rifatullah. Makanya benar bukti makna dari kalam hakikat yang tadi. Orang yang berupaya terlihat baik kepada selain Allah, ibadahnya
ditujukan kepada dirinya sendiri agar ingin dilihat baik, ingin dipuji makhluknya Allah, maka orang yang seperti itu tidak akan bisa sampai, tidak akan bisa wusul, tidak akan bisa menjadi seorang wasilin, tidak akan mendapat kedudukan ma'rifatullah, karena bertentangan dengan tujuan manusia itu diciptakan. Hal itu bertentangan dengan makna kalimat alhamdulillah. Makna alhamdulillah pasti Anda sudah tahu, segala puji hanya bagi Allah. Bertentangan maknanya dengan kalimat subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan segala puji baginya. Allah maha suci, baik itu dalam hal zatnya, perbuatannya, asmanya, sifatnya, suci dari kesalahan, suci dari kekurangan, suci dari keterbatasan. Sedangkan manusia diciptakan dari air mani yang hina, kemudian menjadi penantang yang nyata. Manusia diciptakan memiliki keterbatasan, kekurangan. Maka ketika orang ingin terlihat baik, ingin terlihat mulia di hadapan makhluknya, di hadapan makhluk Allah, maka ingatlah hadis qudsi yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, kemuliaan adalah pakaianku dan sombong adalah selendangku. Barang siapa yang mengambilnya dariku, aku azab dia. Hadis riwayat Muslim. Orang yang merasa mulia itu telah mengambil sifat Allah. Karena tidak ada manusia yang mulia kecuali Allah yang memuliakannya. Karena apa? Karena ketakwaan. Dan ketakwaan itu modalnya dari Allah. Kemampuan itu dari Allah. Maka bagi orang yang ingin dipuji manusia, ingin terlihat mulia di hadapan manusia, dia itu telah mengambil, merampas pakaiannya Allah. Pakaian di sini jangan diartikan secara harfiah, melainkan memiliki makna tersirat. Nah, barang siapa yang mengambil salah satu dari sifat tersebut, merasa mulia atau mengambil sifat sombongnya Allah, maka Allah akan azab dia. Kalau sudah diazab, maka bagaimana mungkin orang tersebut mencapai makom ma'rifatullah? Nah, makanya Allah menyatakan bahwa niscaya tidaklah aku menyatakan wajahku bagimu. Nah, wajah itu bukan wajah fisiknya Allah, tetapi itu bahasa kiasan yang memiliki makna. Allah itu tidak akan mengenalkan asma-asmanya, sifat-sifatnya, af'alnya dengan kebenaran hakiki yang disampaikan kepada para wali Allah. Maka kebalikan dari keadaan orang yang seperti tadi, orang yang di puncak ma'rifatullah adalah seperti yang Allah kalamkan kepada salah satu walinya, yang bunyi kalam tersebut adalah, dan dikala seorang abid mencapai puncak ma'rifat, ia menyadari akan kebodohannya di hadapan zat itu. Maksudnya di hadapan zat ilahiyat. Jadi orang yang sudah ma'rifatullah di level puncak, mengenal Allah dengan kebenaran hakiki, justru berlawanan dengan keadaan orang yang tadi, menyadari kebodohannya. Karena apa? Karena mereka yang di puncak ma'rifat sudah mengetahui firman-firman Allah berikut ini. Pada surat At-Takwir ayat 29 Allah Ta'ala berfirman, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan seluruh alam. As-Saffat ayat 96 Allah Ta'ala berfirman, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Asy-Syams ayat 8, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Abu Hurairah berkata, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah. Semoga kita semua jika dimampukan beramal soleh, maka ingat, hakikatnya itu adalah karunia dan rahmat Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.